Hello everyone, jumpa lagi dengan Miss Melina pada video-video pembelajaran bahasa Inggris ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang IELTS writing ya. Bentuk soalnya nanti adalah describing process. Oke? Nah, dalam exam writing itu pada umumnya kita akan diminta untuk interpreting and presenting data berdasarkan beberapa gambar, tabel atau diagram ya. Tetapi pada jenis-jenis soal yang lain ya, ada kemungkinan nanti Anda akan ketemu dengan diagram atau sebuah proses ya. You are asked to describe a process or explain how something works ya. Jadi nanti Anda diminta untuk mendeskripsikan bagaimana suatu proses dan bagaimana sesuatu beroperasi ya. Oke, kita akan lihat strateginya ya. Jadi kalau memang Anda akan mengambil tes IELTS untuk berlatih writing describing a process, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. The first one, study the diagram and make sure you understand how the process works ya. Jadi kalau sudah melihat gambar atau diagram, pastikan Anda mengerti ini prosesnya gimana ya. Look for a point where you can begin your description. Is there an end or is it a cycle? Ya. Jadi Anda harus menentukan nih, ini kayaknya ini kalau nggak ada awal dan nggak ada akhir berarti dia cycle ya, yang terus-menerus terjadi ya. Atau memang ada titik tertentu untuk memulainya ya. Next strategy, begin with an introductory sentence which summarizes the whole process ya. Jadi Anda kalau mau menulis itu selalu diawali dengan introductory sentence. Apa itu? Yaitu kalimat yang menyimpulkan, summarizes ya, the whole process, keseluruhan proses ya. Kemudian strategi yang ketiga yaitu choose a tense which is appropriate for the topic. That is present, past or future ya. Jadi kita harus menentukan bentuk tenses yang sesuai ya. Tapi biasanya kalau dia sebuah proses yang terus-menerus itu lebih tepat memakai present ya. It may be helpful to divide your description into paragraphs if there are distinct stages in the process ya. Jadi kalau Anda sudah mengetahui secara umum ini proses tentang apa, tentukan stages atau tahap-tahapnya. Jadi setiap tahap nanti akan dipisahkan ke dalam paragraf tertentu ya. Use the notes on the diagram. Jadi Anda manfaatkan kalau ada keterangan apapun dalam diagram ya, catatan-catatan atau label-label ya. But try to express them in your own words where possible ya. Jadi nanti coba diungkapkan dengan bahasa sendiri atau di paraphrase ya. Remember to use sequence expressions to link the stages. Nah, biar langkah demi langkah ini bisa diikuti dengan mudah, jangan lupa gunakan sequence expression ya, di mana untuk mengekspresikan tahap demi tahap ya. Nah, tadi saya sudah menyebutkan introductory sentences ya. Jadi itu tadi adalah kalimat pembuka atau kalimat pengantar, dan itu harus summarize a process or a cycle as a whole. Kita harus menggambarkan keseluruhan proses dari cycle tersebut. Ya, misalnya di sini ada gambar nih. Ini tentang the water cycle, ya. Ada keterangannya di bagian sebelah kiri itu ada snow, ya, salju. Kemudian ada groundwater, ya, air tanah. River, ada sungai, sea, laut, ya, ada juga lake, ya, ada danau, ya. Jadi kita bisa mulai dari manapun, ya. Cuma biasanya dimulai dengan sea, ya. Nanti dari sea ada evaporation, dia menguap, ya, menjadi clouds, ya. Nah, nanti dia kalau udah berat menjadi rain. Oke. Nah, nanti kita coba akan menulis, ya. Tapi sebelum itu, secara bertahap kita harus mulai menghafal untuk diaplikasikan beberapa ekspresi, ya, expression mark stages in a process yang menunjukkan
tahap-tahap dalam sebuah proses ya. Misalnya di awal first, pertama-tama, next, kemudian ya, then, setelah itu, meanwhile, sedangkan, later, nanti, setelah itu, kemudian during this process ya, selama proses ini, afterwards, kemudian juga at this stage, pada tahap ini, subsequently, eventually, finally, itu akhirnya, pada akhirnya ya, setelah beberapa proses atau waktu yang ya. Nah, di sini ada latihan ya, latihan yang berkaitan dengan water cycle tadi ya. Jadi perintahnya misalnya marking the stages in a process ya, bagaimana kita menandai tahap-tahap dalam sebuah proses. Kita juga bertugas memasukkan kata kerja dalam titik-titik yang tersedia ya. Nah, kita lihat the water cycle. The head of the sun causes the water to evaporate from seas, rivers, and lakes ya. Nah, jadi kenapa di sana causes itu menggunakan s ya? Karena dia menggunakan present tense ya. Di mana fungsi dari present tense itu untuk menjelaskan kenyataan atau kebenaran ya. Petunjuk yang lain adalah the sun, itu kata gantinya adalah it ya, maka kata kerja itu ditambahkan s atau es ya. In addition, nah in addition ini juga linking verb ya, sebagai tambahan, water vapor is released from the soil and from plants ya. Is released itu juga present tapi dalam bentuk pasif ya. Is released, dilepaskan. As the water vapor, as ketika ya, ini juga kata hukum ya, ketika airnya vapor ya, then rises, dia naik ya, itu the atmosphere, ini juga bentuk present ya. Kenapa rises? Karena subjeknya adalah it cools and condenses into clouds ya. Kemudian the clouds are blown by winds until they reach high ground. Kenapa jawabannya are blown ya? Karena kita juga masih menggunakan simple present ya. The clouds itu bentuk jamak ya, maka to-be-nya juga jamak ya. Dan tree dari blue itu adalah blown ya, dihembuskan. Until they reach high ground. Nah, hingga mereka mencapai dataran tinggi ya. Reach itu kata kerja pertama tanpa s dan is karena subjeknya they. At this stage, nah pada tahap ini ya, the water droplets fall back to earth as rain ya. Nah, water droplets ini jamak ya, tetesan-tetesan air, maka kata kerja tidak ada tambahan s atau is ya. Hail or snow, after rain has fallen on land, it either evaporates into the air or it is absorbed by soils and plants ya. Di sini juga bentuk pasif ya, artinya it, maka to-be-nya is. Absorbed itu diserap ya. Some of it also runs into rivers and lakes and eventually reaches the sea ya. Jadi sebagian lain itu mengalir ke sungai dan danau ya, dan akhirnya eventually akhirnya mencapai ya. Oke. Ini ada satu latihan lagi ya, itu writing practice ya. Perintahnya adalah write a short description of the carbon. Udah mulai paham ya. Jadi kalau menulis ada introductory sentence ya, kemudian jangan lupa gunakan expression of stages ya, mark stages. Di sini ada the carbon cycle, kalau tadi water cycle ya. Nah, juga sudah ada beberapa label di sana ya, dan ada petunjuk untuk memulai dengan kalimat apa ya. Misalnya yang di sini ada plants take in, kita tinggal melanjutkan. Animals then, when plants and animals die over millions of years, eventually. Ini penutup ya, eventually ya. Nah, ini ada sample answer. Jadi bisa dijawab seperti ini ya.
Carbon is used repeatedly in a process called the carbon cycle. Ini adalah introductory sentence, ya. Karbon digunakan secara berulang-ulang di sebuah proses yang disebut cycle dari karbon, ya. Ini adalah petunjuk tadi, kita tinggal menyambung ya. Ini udah ada plants take in. Kita bisa sambung dengan carbon dioxide from the air through their leaves. Animal then feed on plants, absorbing carbon dioxide, which they later release into the atmosphere by breathing. Ya. Next, when plants and animals die, they decompose and their remains are then absorbed into the ground. Over million years, ya, lebih dari jutaan tahun ya, fossil fuels such as coal, oil, or natural gas are formed. Ini bentuk pasif, ya, dibentuk. Eventually, akhirnya ya, these fossil fuels are burnt as a source of energy, and during this process, carbon dioxide is given off. Ya, nah jangan lupa dalam writing itu kita ada minimal kata untuk jenis teks ini biasanya minimal 150 dan ini yang ditulis ada 154 ya, lebih sedikit. Jadi tidak perlu terlalu panjang tetapi dia mengcover seluruh informasi yang tersedia di dalam gambar ya. Oke. Itu pembelajaran kita untuk hari ini, semoga bermanfaat ya dan semoga Anda suka. Jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.